Kita ke informasi lain, saudara. Polisi menetapkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atallah Syahputra yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas sebagai tersangka. Dalam kecelakaan itu korban ditabrak mobil yang dikendarai purnawirawan polisi Eko Setiabudi Wahono. Si A ini korban ini. Polisi menilai korban kurang hati-hati mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban tunggal kecelakaan pada 6 Oktober 2022. Purnawirawan polisi yang kala itu membawa mobil dan menabrak almarhum tidak bersalah karena tidak merampas hak jalan korban yang datang dari arah berlawanan. Kasus ini telah dihentikan penyidikannya karena kadaluarsa, tidak cukup bukti, dan tersangka meninggal dunia. Dia berada di lajurnya, itu asnya ini. As tengah, lainnya si Muhaddasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Gitu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Kenapa di SP3? Pertama, kasus itu adalah kedaluarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Sementara itu, keluarga dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia meminta transparansi proses hukum yang membuat Hasya dijadikan tersangka. Sementara tim kuasa hukum menganggap penetapan almarhum Hasya sebagai tersangka cacat hukum. Jadi saya bilang, ya Allah, dari 4 orang, 1 meninggal. Kita akan berbincang dengan orang tua Muhammad Hasya Atallah Syahputra, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas diduga ditabrak pensiunan Polri dan ditetapkan sebagai tersangka. Selamat sore, Ibu Ira. Selamat sore, Pak. Bu Ira, jadi setelah mendengar kabar kalau almarhum ditetapkan sebagai tersangka, apa respons dari pihak keluarga? Ditetapkannya Hasya sebagai tersangka, buat kami itu adalah pukulan kedua buat kami sebagai orang tua dan keluarga. Pertama, anak kami sudah hilang nyawa, meninggal saat kejadian kecelakaan itu. Kedua, ditetapkannya anak kami sebagai tersangka itu adalah sebagai tikaman buat kami. Jadi setelah terduga pelaku itu menghilangkan nyawa anak saya dan dia menghilangkan nyawa kami sebagai orang tuanya. Bu Ira, dari pernyataan kepolisian menyatakan Hasya lah yang menabrakkan dirinya kepada mobil purnawirawan Polri. Seperti apa sebenarnya kronologi yang diketahui oleh pihak keluarga? Kalau kita bicara kronologi, saya lebih prefer berbicara dengan lawyer kami, lawyer saya. Karena di sini ada berbagai macam versi, cuman kami mengeluarkan dengan lawyer kami satu versi. Sebaiknya nanti kita bicara dengan lawyer kami, gitu loh. Gimana, Pak? Oke, Bu Ira, sejauh ini upaya hukum yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keadilan untuk Hasya seperti apa? Pertama memang kami bagai orang di gurun pasir yang kekurangan air lah ya. Kami nggak tahu harus kemana kami mencari keadilan. Kami cuma berdua aja ngomong sama suami, gimana ya, masa nggak ada keadilan sama sekali buat kita. Tapi di satu saat kami mau nganter adiknya ke sekolah, kemudian kami ke salah satu masjid, itu telepon saya bunyi. Itu telepon dari salah satu alumni kriminologi 90 yang menyatakan bahwa beliau ingin membantu. Saat itu juga kami ketemu dan mulai dari situ terbukalah jalan kami untuk bertemu dengan lawyer-lawyer dari Iluni Hukum UI. Mulai dari situ kami digandeng dengan lawyer dari Iluni Hukum UI. Kemudian semua proses hukumnya kami serahkan kepada
Iluni Hukum UI. Sampai dengan saat ini Hasya ditetapkan sebagai tersangka. Bu Ira, pada saat kejadian kecelakaan kalau saya tidak salah di Jagakarsa, Iya, Pak. ada upaya komunikasi yang dilakukan oleh penabrak pensiunan Polri itu atau pada saat pemakaman Hasya, apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh pensiunan Polri itu? Sejauh ini nggak ada ya, untuk komunikasi yang berarti nggak ada. Tidak ada sama sekali? Nggak ada. Pada saat kecelakaan apakah ada upaya dari pensiunan Polri yang menabrak untuk membawa Hasya ke rumah sakit terdekat saat itu? Karena saya hanya mendengar dan saya sampai di rumah sakit Andika untuk melihat Hasya apakah masih hidup, apa sudah meninggal, dan ternyata sudah meninggal. Kami hanya mendengar, Pak. Ya, kami hanya mendengar. Jadi kami tidak menyaksikan apakah diduga pelaku ini ingin menolong apa enggak. Nah, kabar yang kami dengar di TKP bahwa terduga pelaku tidak ingin membantu, bukan tidak ingin membantu, mungkin dia tidak mau membawa dengan mobilnya. Tuh, seperti itu. Oke, kalau dari pihak kepolisian apakah ada upaya untuk mengajak pihak keluarga dan terduga penabrak ini untuk melakukan mediasi atau pertemuan? Iya. Dari Sudah ada? polisi mengusahakan supaya kami berdamai. Lalu setelah beberapa kali pertemuan apa hasilnya? Deadlock. Oke, permintaan keluarga dan juga terduga penabrak ini tidak bertemu artinya, seperti itu, Bu? Iya. Kami yang tidak ingin bertemu. Dari kepolisian sih bilang, itu Bapak mau bertemu enggak? Saya enggak. Saya bilang saya mau bertemu tapi di pengadilan. Oke, sejauh ini proses hukum yang dilakukan oleh pihak keluarga dapat respons apa? Balik lagi ya Pak, saya keluarga yang kurang mengerti hukum. Makanya saya bilang, kalau sudah menanyakan proses, sebaiknya berbicaralah dengan lawyer kami. Kami nggak ngerti tentang proses hukum itu. Oke, saat ini kan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasya juga penyidikannya dihentikan di SP3 oleh pihak kepolisian. Lalu rencana ke depannya apa dari pihak keluarga, Bu Ira? Rencana kami ya, terlepas dari tim kuasa hukum kami, karena kami sudah bilang, kami sudah menyampaikan bahwa kami tidak mengerti tentang hukum. Untuk proses hukum murni kami serahkan kepada lawyer kami. Kami hanya tinggal menunggu update dari mereka. Kalau untuk dari kami sendiri, dari kami keluarga, dari kami orang tua, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan kami. Diduga pelaku itu mendapatkan hukuman yang setimpal karena sudah menghilangkan nyawa anak kami. Oke, Bu Ira, penetapan tersangka Hasya, salah satu alasan dari pihak kepolisian adalah kelalaiannya dalam mengendarai sepeda motor saat itu di wilayah Srengseng Sawah, Jagakarsa, karena menghindari genangan air. Lalu terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban tunggal Hasya saat itu dan ditetapkan Hasya lalai saat itu dalam mengendarai kendaraannya. Kalau dari pihak keluarga, apa cerita kronologi yang menjadi cerita yang paling diyakini oleh Bu Ira? Kalau saya, apapun itu, maksudnya ada beberapa macam versi ya kronologi ini, makanya saya bilang silakan hubungi lawyer kami, bagaimana lawyer kami mengeluarkan versi menurut kami, menurut lawyer kami, menurut saksi. Cuman menurut saya, yang perlu saya garis bawahi, dan ini adalah yang saya tuntut. Baik. Anak saya pakai sepeda motor. Sepeda motor itu rodanya 2, ya.
Kalau roda 2, kalau nggak jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Ya. 1, siapa yang mau jatuh? 2, siapa yang mau dilindas? Nggak akan ada orang yang mau. Kalau kita jatuh ke kanan, seperti Hasya yang sekarang, dan dibilang mengambil jalannya terduga pelaku, apakah Hasya mau jatuh ke situ? 2, alternatif opsi 2, jika dia jatuh ke kiri, dan dia dibilang mengambil jalur orang yang di belakangnya, bisa aja kalau misalnya dia jatuh ke kiri, dia dilindas dari mobil yang di belakangnya kan. Baik. Apa juga salah juga? Di mana keadilan? Itu yang kami tuntut. Baik, Sepeda motor ada 2. kita harap ada proses hukum yang bisa memberikan keadilan untuk semuanya. Terima kasih Ibu Ira, orang tua almarhum Hasya sudah berbagi di Kompas Petang.